3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum kita mulai, ada baiknya di-subscribe dulu yang belum, dan komen, dan like videonya ya. Terima kasih. Bab 4462. Tidak perlu. Iblis batu hitam tiba-tiba tersenyum licik, tidak peduli tak terkalahkan atau tidak. Kamu semua adalah jenderal sihir di bawah komando batu hitamku. Hal ini tidak akan berubah. Angkat tanganmu. Sebuah bola ajaib tiba-tiba muncul di tangan Blackstone dan dilempar ke arah Qin Chen dalam sekejap. Itu hanya jenis yang dia berikan kepada jenderal sihir lainnya sebelumnya. Tapi itu jelas lebih besar dan lebih kuat dari yang sebelumnya. Benda ini untukmu. Ingat, mulai sekarang, kamu akan menjadi jenderal iblis pertama di bawah komandoku. Dan kamu Raja Iblis Batu Hitam memandangi jenderal iblis lainnya, kalian, istirahatlah yang baik, dan ikuti aku ke Pulau Sihir Abadi besok. Konvensi Pulau Ajaib akan segera dimulai. Wajah para jenderal lainnya semuanya menunjukkan warna ekstasi. Ya, kalian semua terluka. Jika kalian tidak kembali dan beristirahat dengan baik, kalian akan kehilangan muka di Pulau Sihir Abadi. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Iblis Batu Hitam dengan dingin. Ya, semua jenderal sihir lainnya terkejut. Yah, aku lelah. Kalian semua mundur. Qin Chen adalah satu-satunya yang terlihat seperti senyuman tetapi bukan senyuman. Matanya lurus dan tidak bergerak. Dia menatap Iblis Batu Hitam, dan matanya menunjukkan sedikit apresiasi. Sosok Lord Mojun benar-benar bagus. Dia berkata sambil tersenyum. Dengan kata-kata ini, tiba-tiba ada keheningan di lapangan, dan penampilan semua orang sangat berubah. Qin Chen, apakah dia mencari kematian? Saat ini, raih kesempatan dan segera buat masalah. Orang ini, berani menghujat dewa, kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Setan lain juga akan berubah warna. Orang ini terlalu sombong, meskipun Tuan Mojun menghargai Anda, beraninya Anda mengatakan kata-kata seperti itu kepada Tuan Mojun. Apakah Anda tidak benar-benar takut Tuan Iblis akan membunuh Anda? Untuk sesaat, orang-orang menggigil, berkeringat di belakang punggung, dan rambut mereka berdiri. Dalam suasana tegang ini, tetapi melihat senyum acuh tak acuh Iblis Batu Hitam, senyum ringan, apakah bagus? Hah, suasana asli pembunuhan tersapu, dan semua orang terpana. Apakah ini benar-benar Tuan Iblis? Kok kayak orang yang berbeda? Mungkinkah itu? 9 jenderal sihir semuanya memandang Qin Chen, dan ada kilatan cahaya yang tidak bisa dijelaskan di mata mereka, yang penuh dengan makna yang dalam. Baiklah, mundur. Raja Iblis Batu Hitam tidak menunggu jawaban Qin Chen, hanya mengucapkan kalimat ringan. Segera, 9 iblis akan segera berbalik untuk pergi. Tidak berani tinggal di sini sejenak, dan Qin Chen juga tersenyum, berbalik untuk pergi. Melihat bahwa Qin Chen dan 10 jenderal jahat lainnya menghilang, pelayan jahat muncul dan berkata dengan kebencian, Tuan Iblis, debu jahat itu terlalu sombong. Menurut pendapat saya harus dibunuh. Bang! Blackstone tiba-tiba menamparnya. Dia jatuh ke tanah dengan panik, separuh wajahnya bengkak dan berdarah. Tuan Iblis, dia memandang Iblis Batu Hitam dengan ngeri. Dia tidak tahu mengapa Iblis Batu Hitam tiba-tiba melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia jelas berbuat baik untuk orang dewasa. Hukum dia, beraninya kamu menaburkan kebencian? Turunkan dan taruh di ruang bawah tanah. Iblis Batu Hitam dengan dingin. Tuanku, selamatkan hidupmu, tuanku. Di tengah teriakan kepanikan pelayan iblis itu, dia langsung dikawal oleh para penjaga iblis lainnya. Konferensi Pulau Ajaib. Raja Iblis Batu Hitam merenung sejenak, tiba-tiba tersenyum. Kali ini mengubah jenderal iblis pertama, Raja Iblis ini harus panen. Dalam sekejap, siluman batu hitam telah menghilang. Di luar rumah iblis, 9 jenderal sihir lainnya dan Qin Chen keluar bersama. Mereka berdiri dengan hormat di belakang Qin Chen dan tidak berani melangkahi. Qin Chen berbalik dan melihat jenderal sihir lainnya. Banyak jenderal sihir menundukkan kepala dengan hormat. Qin Chen berkata dengan senyum ringan, kalian semua adalah jenderal sihir di bawah komando Raja Iblis. Jangan terlalu berhati-hati. Saya tidak tahu banyak tentang beberapa hal ketika saya pertama kali datang ke sini. Saya ingin bertanya kepada Anda tentang mereka. Jenderal Iblis pertama,
tolong beritahu saya. Jenderal pertama yang asli, kini jadi yang kedua, Lian Jinggao. Konvensi Pulau Ajaib, apa itu? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Jenderal Iblis kedua Lian dengan hormat berkata, Tuan Hui, pertemuan Pulau Ajaib ini adalah pertemuan yang diadakan oleh Raja Iblis Abadi di wilayah Laut Ajaib. Pada setiap pertemuan Pulau Ajaib, semua Raja Iblis akan membawa orang kepercayaan mereka untuk mengunjungi keabadian Iblis. Apakah itu ziarah? Qin Chen mengangguk. Iblis kedua berkata, ini mirip dengan ziarah. Tapi bukan hanya ziarah, karena setiap pertemuan Pulau Sihir dan ada kompetisi kualifikasi dari 18 Raja Iblis di bawah penguasa alam Iblis, untuk menentukan perubahan kekuasaan baru dari 18 Raja Iblis. Saya mengerti. Qin Chen tiba-tiba, kayaknya kayak perebutan posisi jenderal dari 7 ke 1. Hehehehe. Apa peringkat ketua batu hitam? Kebanyakan orang tidak tahu pesan ini. Hanya jenderal tingkat atas yang akan mengetahuinya. Ini, Iblis kedua ragu-ragu dan berkata, peringkat 16. Qin Chen tertegun, mengerutkan kening dan berkata, dengan kata lain, peringkat terbawah, 9 jenderal sihir lainnya di tempat kejadian semuanya mengubah wajah mereka, dan yang kedua bahkan lebih ketakutan, dengan keringat dingin di dahinya. Jenderal Iblis pertama, Tuan Iblis, selalu sangat tidak puas dengan peringkatnya. Jika Anda berkata demikian, berhati-hatilah dengan dia. Apa yang kamu takutkan? Peringkat 16 tidak perlu malu. Setidaknya itu bukan peringkat 18. Selain itu, faktanya adalah fakta. Tidak bisakah kamu mengatakan itu? Tidakkah menurutmu begitu? Qin Chen melihat ke jenderal sihir lainnya. Para jenderal lainnya tutup mulut. Ini tidak mudah dijawab. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, Anda akan mati. Yah, aku tidak ingin mempermalukanmu. Selain peringkat Raja Iblis, seharusnya ada yang lain di majelis Pulau Ajaib ini. Qin Chen menoleh dan berkata, dia bisa melihat bahwa ketika Raja Iblis Batu Hitam mengatakan dia akan membawa mereka ke konferensi Pulau Sihir, ke-9 iblis semuanya akan menunjukkan keterkejutan. Tidak perlu terlalu bersemangat untuk menghadiri pertemuan semacam ini dengan Raja Iblis peringkat 16. Tetapi apabila di konferensi tampil baik atau bagus maka akan dipanggil oleh penguasa iblis abadi, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki kolam gelap. Itulah yang kami nantikan. Kolam gelap, Qin Chen ragu. Kolam gelap adalah kolam ajaib di tanah suci Laut Iblis di bawah komando Raja Iblis. Kolam ajaib ini mengandung kekuatan gelap yang mengerikan. Ketika Anda memasukinya, Anda dapat membasuh tubuh dan memurnikan roh. Itu memiliki benar-benar baru dan perubahan yang mengguncang bumi. Jenderal kedua akan menjelaskan secara rinci, sumber sihir gelap yang sebelumnya dihadiahi Lord Mojun kepada kita adalah produk sampingan yang diekstrak dari kolam gelap, tetapi dapat memperbaiki luka iblis kita. Tidak peduli jiwa atau tubuh, itu memiliki keterampilan merebut surga. Jadi, selama mereka adalah jenderal sihir, tidak ada yang tidak sabar untuk memasuki kolam gelap untuk pembaptisan. Setelah konferensi Pulau Sihir, selama para jenderal sihir menonjol, mereka akan memiliki kesempatan untuk dipimpin oleh Dewa Iblis untuk pergi ke pusat laut sihir, dan memasuki kolam gelap untuk pembaptisan. Itulah yang kami nantikan. Iblis kedua akan berkata dengan sangat jelas. Qin Chen juga mengerti. Kolam gelap, mata Qin Chen berkedip, samar-samar memiliki beberapa spekulasi. Semuanya kembali ke tempat masing-masing. Kemudian Qin Chen memasuki dunia yang kacau lagi. Datang dan lihat, apa ini? Qin Chen mengeluarkan sumber sihir gelap dan memberikan ke setan Yuan. Master Iblis Jurang segera maju, merasakan sejenak, dan berkata, kembali ke Master, ini harus menjadi sumber kekuatan gelap yang dikombinasikan dengan spesies iblis. Selain itu, kekuatan gelap itu sangat aneh, dan sepertinya telah terintegrasi sempurna dengan keajaiban keluarga iblis kita. Setan Wanling dan Tian Huo juga maju, merasakannya dengan hati-hati, dan berkata dengan suara yang dalam, Qin Chen, itu benar, dan kekuatan kegelapan dalam sumber sihir gelap sangat rahasia. Jika Anda tidak merasakannya dengan hati-hati, Anda tidak dapat merasakannya sama sekali. Kekuatan ini dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan iblis yang kuat dan membawa perubahan. Apa perubahannya? Aku tidak tahu detailnya. Para dewa menggelengkan kepala. Qin Chen mengangguk. Dia muncul di istana.
Saat berikutnya, dia menghancurkan sumber sihir gelap. Dengan keras, dia bisa melihat gas sihir hitam masuk ke tubuh Qin Chen. Ledakan. Ki jahat gelap ini mengandung kekuatan yang kuat dan mencoba meningkatkan kultivasi Qin Chen. Namun, kultivasi Qin Chen tidak dapat ditingkatkan oleh sumber kejahatan gelap ini. Kekuatan dalam tubuh Qin Chen telah tenang tanpa fluktuasi. Namun, kekuatan kegelapan yang samar mulai memasuki jiwa Qin Chen, mencoba menanamkannya ke dalam jiwa Qin Chen. Nah, kekuatan kegelapan, Qin Chen mencibir. Di tubuhnya, kekuatan darah Raja Kegelapan itu terkejut. Dalam sekejap, kekuatan darah Raja Kegelapan dihancurkan dan ditelan, dan berubah menjadi kehampaan. Apakah sumber gelap ini hanya untuk kultivasi? Mei Yaoqing, kamu masuk. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, dia tidak melahap semua sumber sihir gelap, tetapi meninggalkan setengahnya dan menyebarkan suara pada saat bersamaan. Sesaat kemudian, Mei Yaoqing masuk. Tuanku, Mei Yaoqing membungkuk di depan Qin Chen, dia tahu bahwa Jenderal ke-7 telah menjadi jenderal pertama. Itu mengejutkan Mei Yaoqing. Ini membuat Mei Yaoqing lebih bertekad pada Qin Chen. Qin Chen mengangkat tangannya, menyerahkan separuh sisa sumber sihir gelap kepada Mei Yaoqing, dan berkata, sumber sihir gelap ini dianugerahkan oleh dewa. Sekarang saya memberikannya kepada Anda, sehingga Anda dapat menyerapnya di sini. Dari dewa, ini, Mei Yaoqing ragu-ragu. Biarkan kamu menyerap, dan kamu akan. Qin Chen mengangkat tangannya, bang, sumber sihir gelap rusak, dan aliran kekuatan yang terus-menerus langsung memasuki tubuh Mei Yaoqing. Ledakan. Di tubuh Mei Yaoqing, nafas yang mengerikan keluar dalam sekejap, dan kultivasi yang setengah dihormati mendapat sedikit pertumbuhan dalam sekejap. Dengan keras, roh jahat yang mengerikan itu melonjak. Mei Yaoqing tidak tahan dengan kekuatan yang mengerikan itu. Jubahnya hancur dalam sekejap, dan tiba-tiba dia menunjukkan godaan yang tak tertandingi pada tubuhnya. Namun, Qin Chen tidak bergerak, tetapi kesadaran ilahi memasuki tubuh Mei Yaoqing dan membuat semua yang ada di tubuhnya menjadi jelas. Keajaiban dalam sumber gelap meningkatkan kultivasi Mei Yaoqing. Pada saat yang sama, kekuatan kegelapan secara diam-diam terintegrasi ke dalam jiwa Mei Yaoqing, yang sangat rahasia. Bab 4463. Jika Qin Chen tidak memperhatikan dengan seksama, mungkin tidak dapat mendeteksi kekuatan gelap ini. Dengan keras, tubuh Mei Yaoqing melayang di udara, tetapi napasnya tidak cukup. Dia jatuh ke tanah dengan tatapan malu-malu dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, tuanku." Gerakan itu seperti bunga yang akan dipetik. Dia sudah menembus ranah rasa hormat, betapa tidak bersemangatnya. Kenapa berterima kasih padaku? Kultivasimu masih terlalu lemah. Kemarilah. Qin Chen mengangkat tangannya, tetapi telapak tangannya di atas kepala Mei Yaoqing, boom, sihir bergulir, langsung masuk ke tubuh Mei Yaoqing. Ada juga jejak kekuatan pohon ajaib. Ledakan. Napas Mei Yaoqing melonjak lagi, dari awal di Zun hingga puncak di Zun, bahkan lebih tinggi. Apalagi nafas pohon ajaib tiba-tiba memasuki lautan jiwa Mei Yaoqing. Dalam jiwa Mei Yaoqing, ada kekuatan gelap yang tak bisa dijelaskan bersembunyi, yang langsung ditemukan oleh pohon ajaib dunia. Kekuatan gelap tiba-tiba meletus, dan itu akan menerbangkan kekuatan pohon ajaib dunia. Bunuh. Qin Chen mencibir di dalam hatinya dan dengan mudah menghapus kekuatan kegelapan, tetapi hatinya menunjukkan sedikit keraguan. Kekuatan kegelapan seperti parasit, bersemayam dalam jiwa Mei Yaoqing. Kamu pergi. Terima kasih, tuanku. Aku pergi. Serunya, tidak berani tinggal lama, dan berbalik dengan jubahnya. Setelah Mei Yaoqing pergi, Qin Chen memegang dagunya dan mengerutkan kening. Aneh. Apa tujuan dari kekuatan gelap yang begitu tersembunyi ini? Qin Chen tidak mengerti. Ini adalah dunia iblis. Dapat dimengerti bahwa di Teran, kekuatan kegelapan begitu tersembunyi. Karena di tempat lain, begitu alam semesta merasakan kekuatan kegelapan, ia akan menekannya. Selain itu, begitu Terans mengetahui siapa yang memiliki kekuatan kegelapan, mereka akan dilenyapkan. Tapi ini adalah dunia iblis. Keluarga iblis memiliki kekuatan kegelapan. Itu harus menjadi hal yang normal. Mengapa begitu berhati-hati? Apakah ada rahasia di dalamnya? Qin Chen merenung dalam diam. Itu sangat aneh. Malam semakin gelap,
Qin Chen berdiri di rumah Jenderal Sihir ketiga, menatap bulan ajaib di langit. Ini adalah hari kedua dia datang ke rumah Jenderal Sihir, tapi besok dia akan berangkat ke Pulau Sihir Abadi. Siapa? Tuanku, itu bawahan. Sebuah suara ringan terdengar, dan kemudian seorang wanita keluar. Itu Mei Yaoqing. Tubuhnya lebih indah dan lembut di bawah sinar rembulan, dengan pesona unik dari keluarga sihir, seperti peri dalam lukisan itu. Itu kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Qin Chen. Tuanku, saya tidak bisa tidur, jadi saya pergi jalan-jalan. Melihat bulan yang indah, saya memikirkan kampung halaman saya. Saya tidak ingin mengganggu tuanku. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Bangun. Qin Chen mengangkat tangannya, dan tiba-tiba kekuatan tak terlihat mengangkat Mei Yaoqing. Qin Chen merenung sejenak dan berkata, Mei Yaoqing, kamu dan aku adalah kenalan. Besok aku bisa meninggalkan sihir Blackstone Heart Island dan pergi bersama iblis ke Pulau Sihir Abadi. Kapan Anda akan kembali, tuanku? Aku takut, tidak akan pernah kembali. Mata Mei Yaoqing tiba-tiba menjadi gelap. Kata-kata Qin Chen sepertinya membuatnya lengah. Tuanku, apakah kamu pergi? Dan begitu Anda pergi, Anda mungkin tidak kembali. Tuanku, bolehkah saya ikut? Mei Yaoqing berkata dengan suara bergetar. Entah bagaimana, dia ingin mengikuti Qin Chen. Qin Chen diam. Hati Mei Yaoqing tenggelam dalam diam. Benar saja, bukankah orang dewasa punya rencana ini? Dia tersenyum pahit. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu cukup untuk memimpin rumah Jenderal Iblis ketiga. Apalagi, aku akan meninggalkan barang-barang di rumah Jenderal Iblis ketiga untuk kamu jaga. Selama tempat ini masih di bawah kekuasaan hitam Raja Iblis Batu, tidak ada yang berani menargetkanmu. Qin Chen mengangkat tangannya dan bersenandung. Jiwa dalam pikiran Mei Yaoqing dilarang, yang langsung diangkat oleh Qin Chen. Mulai saat ini, kamu bebas. Mau tinggal atau pergi, itu kebebasanmu. Kata Qin Chen. Dia memikirkannya dan tidak membunuh Mei Yaoqing. Meskipun orang ini juga iblis, Qin Chen tidak kejam. Mei Yaoqing terdiam sejenak. Mengetahui bahwa Qin Chen serius, dia mengangguk. Namun di dalam hati, dia kecewa, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Dia melihat sosok Qin Chen yang berbalik dan pergi, dan sosok itu perlahan menghilang. Mata Mei Yaoqing bersedih dan menangis. Saat ini, dia memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa dia dapat bertemu orang dewasa lagi. Saya tidak tahu kapan dan kapan. Keesokan paginya, Qin Chen menerima perintah dari Raja Iblis Batu Hitam dan datang ke rumah Raja Iblis. Saat ini, di luar rumah Raja Iblis, 9 iblis telah berkumpul lagi. Setelah istirahat malam, semua kekuatan dari 9 jenderal telah pulih. Harus dikatakan bahwa sumber sihir hitam memiliki efek penyembuhan yang mengejutkan. Sekelompok orang, dipimpin oleh pelayan iblis, memasuki rumah Raja Iblis. Ayo pergi. Berdiri di halaman, Tuan Batu Hitam masih menawan dan pucat. Dia membuka mulutnya, dan sekelompok orang bergegas ke langit dan menghilang di Blackstone Magic Heart Island. Pulau Ajaib Abadi. Pulau ajaib ini bukan hanya pulau ajaib terluas di lautan sihir kekacauan, tetapi juga pulau ajaib terkuat. Di pulau ajaib ini, raja wilayah laut ini, iblis abadi, hidup. Pulau ajaib ini seperti dunia, dihuni oleh keberadaan kuat yang tak terhitung jumlahnya di wilayah laut ini, serta banyak sumber daya, mendominasi hampir 1/8 wilayah laut-laut sihir kekacauan, luas dan tak terbatas. Sekarang, di ujung pulau sihir abadi, selalu ada orang-orang kuat yang berterbangan, dan mereka penuh dengan debu. Orang-orang kuat ini, yang datang dengan kereta, menunggangi setan laut, mengusir setan, atau mengendarai kapal udara, adalah sosok yang tangguh. Karena sebentar lagi, akan ada pertemuan pulau sihir dari pulau sihir abadi. Pada saat itu, semua 18 iblis di bawah komando iblis abadi akan memimpin orang-orang kuat mereka untuk datang ke pulau sihir abadi. Orang-orang yang tinggal di sini sudah lama mengetahuinya, sudah terbiasa, dan juga tahu mengapa mereka datang. Ini adalah peristiwa yang sangat langka di Pulau Sihir Abadi. Di atas Pulau Sihir Abadi, sekelompok orang kuat berjalan di langit, seperti Qin Chen dan lainnya. Haha, aku datang ke Pulau Sihir Abadi lagi. Sepertinya aku datang ke sini 3000 tahun yang lalu terakhir kali. Pulau Sihir Abadi ini tidak berubah sama sekali.
Masih banyak orang, kata iblis dengan bersemangat, tampak bersemangat. Qin Chen melihat ke bawah, dan benar saja, ada begitu banyak iblis yang kuat di Pulau Sihir Abadi, lebih dari 100 kali lebih banyak dari sihir Blackstone Heart Island. 1000 kali, dan jumlah orang yang kuat sama sekali berbeda. Cahaya Raja Iblis Batu Hitam berkata, suaranya keren. Jangan khawatir, Tuan Iblis. Kami akan melakukan yang terbaik untuk berjuang untukmu. Jenderal Iblis kedua menjerit dan tampak bertekad. Jenderal Iblis lainnya juga minum sedikit dan semangat juang mereka mendidih. Hahaha, Blackstone Lord, apakah kamu tahu bahwa kamu akan kehilangan posisimu di konferensi Pulau Ajaib ini, jadi kamu memobilisasi. Tepat pada saat ini, cibiran tiba-tiba terdengar. Dari langit yang jauh, sekelompok orang kuat datang untuk mengendalikan kereta. Ledakan. Kereta itu digerakkan oleh 3 Warcraft Laut. Ketiga Warcraft Laut ini memiliki nafas yang luar biasa. Sepanjang jalan, mereka meledakkan ki jahat yang mengerikan dan berjalan di langit, seperti Kaisar Iblis yang datang dan berjalan di dunia. Mereka sangat bermartabat. Melihat kereta itu, mata Iblis Batu Hitam itu dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk bersenandung. Dia jelas mengenal satu sama lain. Ayo pergi. Blackstone terlalu malas untuk memperhatikan satu sama lain. Dia berbalik dan ingin pergi. Hahaha, Blackstone, kenapa pergi begitu cemas? Kenapa? Aku sedikit malu saat melihat Raja Iblis. Orang kuat Iblis Parubaya itu terkekeh dan berdiri di atas kereta. Tiba-tiba, roh jahat yang lebih mengerikan menyerbu ke langit. Hahaha, di belakang salah satu iblis yang kuat, banyak dari mereka tertawa terbahak-bahak, satu persatu memandangi Raja Iblis Batu Hitam, dengan wajah terbuka. Iblis Suejiao, jaga mulutmu yang bau. Iblis Batu Hitam meraung dan berteriak, kekuatan sihir yang mengerikan mekar. Siapa orang ini? Qin Chen bertanya, matanya menunjukkan Limang. Terima kasih telah menonton dan tinggalkan jejak